Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Healthing. Kembali lagi bertemu dengan saya Ilham yang akan memandu acara Bincang Healthing pada hari ini. Dan berbahagianya hari ini di Lab AVA, Lab Audiovisual Kesehatan Masyarakat, telah hadir bersama kita salah satu tokoh penting di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Tentunya sudah bersama saya hari ini Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dokter bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di samping saya merupakan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kita lebih akrab memanggil beliau dengan sebutan Ibu Dekan atau Dokter Dewi. Namun nama lengkapnya Dr. Dewi Setiawati SPOG MKes. Sudah betul dokter? Ya, sudah benar. Masya Allah, luar biasa. Beliau merupakan spesialis kandungan ya dokter ya? Ya, benar. Spesialis kandungan dan saat ini menjabat sebagai dekan seperti yang kita jelaskan tadi. Namun tentunya pada kesempatan hari ini kita akan bincang banyak dokter seputar perjalanan karir dari Dokter Dewi. Kemudian apa yang dirasakan menjabat sebagai dekan, pasti bakalan ada tantangan-tantangannya, serta seputar isu-isu kesehatan, baik itu secara general dan terkhusus untuk kesehatan ibu, anak, dan remaja. Banyak juga ya? Banyak juga. Jadi beban pembicaraan kita hari ini akan sebenarnya berat tapi ya? menarik untuk kita kaji dan kita ulas bersama. Dokter, saya penasaran sebenarnya. Jenjang karir seorang Dokter Dewi dimulai dari pendidikan dokter, kemudian masuk ke pendidikan spesialis, kemudian ambil MKes lagi. Apa yang dirasakan dan bagaimana perjuangan itu bermulai, dokter? Ya, jadi saya sedikit cerita background. Memang saya punya orang tua, ibu saya itu adalah seorang dokter. Seorang dokter. Iya, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya itu kami sering memang ikut bersama beliau. Jadi misal kalau misalnya ibu ke rumah sakit ya, atau misalnya ada pasiennya ibu lagi gawat, itu kami akan menunggu ibu dan kami disuruh berdoa untuk mendoakan pasien yang lagi dirawat tersebut untuk selamat ya, jika pasien-pasien yang ditangani ibu waktu itu sedang gawat-gawatnya. Kami ikut jadi kami ikut membersamai ibu dalam menjalani profesi beliau sebagai dokter. Nah, mungkin itulah yang membuat kami kebetulan kami 4 bersaudara dan kami 4-empatnya adalah dokter. Wah, luar biasa. Jadi karena mungkin hal-hal seperti itulah sehingga membuat kami juga akhirnya tertarik untuk berjuang untuk kemanusiaan. Jadi mulailah jadi saat SMA. Dulu saya kan kecil di Palopo. Ya, di Palopo, kemudian pas SMA itu pindah ke Makassar supaya bisa ikut bimbingan belajar supaya bisa menembus Fakultas Kedokteran Unhas waktu itu. Luar biasa. Berarti memang nekat dan mau untuk berjuang dari dulu dokter ya? Iya, betul. Kemudian seperti apa dokter cerita selanjutannya? Iya, jadi pas sudah di Makassar, jadi kita langsung ikut bimbingan belajar dan alhamdulillah bisa tembus di Fakultas Kedokteran Unhas. Jalur waktu itu namanya UMPTN. Jadi iya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Iya, betul sekali. Dan ya, alhamdulillah dijalani dengan baik juga. Dan pas selesai menikah. Alhamdulillah langsung ada yang mau melamar. Menikah, kemudian mengabdi dulu ya dan mendaftar dosen. Waktu itu terbuka pendaftaran dosen di UIN, UIN Makassar. Nah, setelah selesai CPNS, mendaftarlah ke pendidikan dokter spesialis. Ya, jadi itu sambil mengajar ikut pendidikan dokter spesialis. Betul. Luar biasa. Tetapi dokter, sebagai seorang dokter, tetapi ingin mengajar, apa yang melatar belakangi seorang Dokter Dewi yang sudah menjadi klinisi, tenaga kesehatan dokter, tapi masih mau untuk memberikan ilmu, masih mau untuk mengajar? Jadi mungkin passion ya. Ya, jadi mengajar itu sebenarnya seorang dokter itu setiap hari adalah mengajar. Betul sekali. Mengedukasi pasien. Karena memberikan edukasi dan promosi kesehatan betul. Seperti yang di lab
AVA ini. Apa kepanjangan dari AVA lagi? Audiovisual, dokter. Audiovisual. Jadi memang dokter dan tenaga kesehatan itu memang harus cerewet. Kalau saya sering mengatakan ini kepada anak-anak mahasiswa saya bahwa seorang dokter itu harus cerewet. Sama dengan mahasiswa atau orang-orang yang kerja di kesehatan masyarakat, kebidanan, keperawatan itu harus cerewet. Karena apa? Kita ini adalah corong sumber edukasi, ya. Jadi kita memberikan edukasi, dan bukan hanya terapi tapi edukasi lah yang paling penting untuk supaya masyarakat bisa mencegah supaya tidak timbullah suatu penyakit. Betul gitu. Sekali. Berarti upaya preventif itu sangat perlu. Ya, sangat penting. Kalau upaya preventifnya sudah berjalan, berarti kesehatan yang diinginkan sebenarnya sudah tercapai. Health covernya sudah tercapai. Luar biasa sekali. Jadi setelah itu kemudian mengajar dan sekarang menjadi dekan. Sudah menjadi dekan FKIK. Kalau boleh tahu dokter mulai mengajar sejak kapan di Fakultas Kedokteran? Saya terangkat tahun 2006. Tahun 2006. Kalau Ilham waktu itu umur berapa? Saya masih 3 tahun dokter ya. Di situ saya lahir 2003. Dokter sudah mengajar 2006. Iya. Sampai sekarang tetap di UIN dan sekarang menjadi dekan. Tetapi menjadi dekan, kita membahas soal dekan, dokter. Menjadi dekan, mengantarkan FKIK masuk ke jenjang dewasa. Yang kemarin masih 19 tahun, sekarang sudah 20 tahun. Iya, kemarin kita baru milad. 20 tahun ya. Iya, pasti ada tantangan-tantangan yang dilalui oleh seorang dokter Dewi. Terlebih satu-satunya dekan perempuan yang ada di UIN Alauddin Makassar. Ya, itu mungkin kebetulan aja. Tetapi mungkin kita bisa mendengarkan cerita bagaimana seorang dokter, ibu rumah tangga, pengajar, kemudian dekan bisa survive dari tantangan-tantangannya. Ya, jadi hidup adalah pilihan. Betul. Ya, hidup adalah pilihan. Dan untuk menjalani semua amanah yang Allah berikan, tentu itu bukan hal yang mudah. Jadi begitu saya diminta untuk menjadi dekan, tentu saya mohon kepada Allah dulu. Apakah saya sholat istikharah lah ya. Apakah kira-kira saya mampu menjalani kehidupan ini dengan begitu banyak amanah yang Allah titipkan. Yang membuat saya waktu itu mau menerima ya, karena sepengetahuan saya, pahala menjadi seorang pemimpin yang amanah itu sangat besar. Masya Allah. Ya, betul sekali. Walaupun saya paham juga bahwa saya selain sebagai dokter, saya juga adalah seorang dokter spesialis kandungan yang ya mungkin difahami ya kesibukannya menghadapi ibu-ibu dengan berbagai macam problematikanya dan tidak mengenal waktu. Betul. Belum lagi saya adalah ibu dari 4 orang anak. Saya seorang istri, saya seorang anak dari ibu saya yang sudah lansia yang juga bersama saya. Ya itu membuat saya sebenarnya awalnya berat sekali. Tetapi saya berpikir bahwa menjadi seorang manusia yang kalau kita mau dapat surga itu harus menjadi manusia yang cerdas dalam beramal dan melihat peluang. Jadi atas dasar itulah kemudian ya saya tentu minta ridho dari suami saya, dari ibu saya, ibu mertua saya waktu itu, dan saudara-saudara saya, semua bilang ya boleh, dan akhirnya saya ikut menjadi dekan. Jadi sekarang bukan hanya menjadi ibu rumah tangga saja, punya 4 orang anak, tapi punya ribuan anak di mahasiswa FKIK. Jadinya anak-anaknya jadi semakin banyak. Anak-anaknya semakin banyak, dan kita juga melihat bagaimana transformasi FKIK yang alhamdulillah semakin hari semakin better, semakin mengalami perbaikan di bawah kepemimpinan dan sinergi dari sivitas akademika luar biasa. Jadi memang menjadi dekan itu tidak gampang, tetapi selama kita mau untuk seperti yang dokter sampaikan tadi, mau melihat peluang, kerja cerdas dan kerja amanah, semua bisa terjalankan dengan baik. Tetapi dokter juga punya klinik praktik sendiri. Ya, alhamdulillah ada klinik yang sudah lama ya. Jadi sejak selesai pendidikan saya 2013 itu ada kami membangun klinik sendiri yang isinya ya tentu beberapa dokter yang bergabung di sana. Berarti menjadi penanggung jawab klinik juga. Tetapi yang
perlu digarisbawahi bahwa punya praktik mengajar pasti sudah banyak pasien yang ditemui dengan berbagai karakter dan berbagai permasalahan. Tetapi selama menjadi dokter, terutama di spesialis kandungan, apa cerita yang tidak pernah terlupakan oleh seorang dokter Dewi selama menjadi dokter? Silakan dokter. Sebenarnya untuk itu banyak sekali Banyak ya kasus-kasus unik. Seandainya saya tuliskan itu Iya. mungkin sudah jadi beberapa buku. Setiap orang yang datang bertemu ya dengan Iya. saya sebagai seorang dokter itu memiliki kisahnya masing-masing. Ya. Iya. Datang ketemu dokter dengan masalahnya masing-masing. Dan kita diminta untuk memberikan solusi. Memberikan solusi. Ya, dan tentu disinilah kita ditempa bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, dengan orang-orang, dengan keluarga pasien. Ya, karena yang paling utama sebenarnya dalam hubungan dokter pasien itu bagaimana adanya menunjukkan empati kepada pasien dan komunikasi. Ya, Betul. ini yang paling penting dan Betul, ini betul. yang seringkali terlupakan. Ya, apalagi kalau misalnya sudah terlalu banyak pasien sehingga kadang-kadang dokter manusia biasa Betul, ya, betul. kadang lelah dan sebagainya macam, bahkan sampai melupakan kesehatannya sendiri. Iya, betul. Dan itu seringkali terjadi ya. Jadi kalau misalnya Ilham tanya gimana kasus yang unik, saya hanya mau bercerita tentang akhir-akhir ini. Semakin karena saya kan dokter kandungan, jadi Betul. yang datang tentu yang rata-rata yang hamil, yang mau hamil, yang tidak mau hamil. Itu pasien-pasien saya ya, pasien-pasien obgyn ya. Menarik. Ya, yang saya agak galau akhir-akhir ini adalah sudah mulai ada pasangan yang belum menikah, ya, jadi si perempuan hamil, ya, didampingi oleh seorang laki-laki yang saya pikir adalah suaminya. Padahal itu adalah pacarnya. Dan secara yang saya hargai adalah mengaku bahwa mereka belum menikah. Tapi mau untuk memeriksakan. Iya, mau secara formal memeriksakan pasangan yang sedang hamil ke dokter. Tapi tanpa malu. ya, Dok? Iya, dan tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan, dan seolah-olah itu hal yang wajar sekali. Dinormalisasi. Kemudian saya bertanya dalam hati, apa yang terjadi dengan generasi kita sekarang? Betul sekali dokter. Karena kalau kita lihat juga dari data kesehatan sekarang di Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan infeksi menular seksual dokter. Kasus HIV di mana Kota Makassar menjadi peringkat pertama, disusul oleh Goa dan Palopo. Mungkin teman-teman bisa bantu koreksi di kolom komentar kalau misalkan ada yang keliru. Tetapi walaupun memang peningkatan kasus ini kita lihat secara nyata, tapi disayangkan sekali dokter ya. Dan bagaimana dokter menanggapi fenomena yang terjadi sekarang ini? Iya, benar saja. Jadi memang berita ini sangat menggemparkan untuk warga Sulawesi Selatan ya, karena ternyata meningkat kasus penderita HIV, dan yang nomor 1 di Makassar, betul. nomor 2 di Kabupaten Goa, yang nomor 3 di Palopo. Ya, nah ini tentu menjadi catatan buat kita sebagai tenaga kesehatan, dan juga buat kita para orang tua ya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa ini bisa terjadi? Namun Ilham, yang dititik beratkan di sini ternyata penderita HIV di ketiga daerah ini adalah yang suka sesama jenis, dalam hal ini gay. Ya. Jadi ini yang perlu mungkin kita sama-sama menjadi PR bersama, tugas bersama untuk mengawasi jika ada yang mencurigakan terhadap hubungan yang tidak normal ini. Betul sekali. Dan perlu disayangkan juga ternyata didominasi penderitanya oleh laki-laki dokter ya. Yang kita ketahui bahwa harusnya yang paling menjaga, yang menjadi garda terdepan dalam pencegahan ini untuk sesama melindungi, terutama untuk perempuan sebagai kaum yang masih dibilang perlu menjadi perhatian lebih dalam isu-isu kesetaraan gender dan lain sebagainya. Tetapi justru laki-laki yang menderita paling banyak kasus HIV. Betul sekali bahwa sangat disayangkan, dan peran orang tua perlu menjadi penting untuk dititik beratkan dalam hal ini sebagai orang yang paling dekat dengan anak. Dan berbicara juga tentang anak dokter, tentu di
dokter kandungan, kita juga perlu untuk melihat kesehatan anak. Yap, betul sekali. Iya. Bagaimana juga dokter melihat hubungan antara fenomena yang semakin tidak terarah Ya. dengan pola asuh anak? Betul sekali. Di mana titik nyambungnya, Dok? Bagaimana kita mengkorelasikan itu? Silakan, dokter. Ya. Jadi sekarang itu mungkin ada istilahnya salah asuhan. Salah asuhan. Jadi anak-anak yang ada ya pada umumnya sekarang ya itu karena mungkin tidak terkontrol dengan baik di rumah. Orang tua banyak berharap dengan si anak dimasukkan ke sekolah, taruhlah sekolah Islam terpadu misalnya. Maka orang tua seolah-olah itu lepas tangan, ya tidak lagi mengontrol anaknya di rumah. Semua sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Nah inilah menurut saya sih menjadi masalah. Karena betul. Berharap anaknya diperbaiki di sekolah, sementara di rumah itu tidak ada pola asuh atau pola didik yang baik. Betul ya. Sekali. Mungkin Ilham tahu bahwa kalau misal sekarang di Australia itu anak-anak yang umur 16 tahun ke bawah itu tidak dibiarkan bermain gadget dan memiliki media sosial. Tidak boleh. Saya baru tahu ini, Dok. Baru tahu. Informasi baru. Ya, pekan ini baru dirilis oleh pemerintah Australia karena ternyata terbukti bahwa anak-anak yang memiliki media sosial di usia 16 tahun ke bawah itu rentan mengalami psikososial, tidak mau bergaul ya, susah, karakternya menjadi sulit dibentuk. Iya. Karena dia hidup dengan kehidupannya sendiri. Betul. Tidak ada komunikasi. Cobalah misalnya Ilham ke kafe hari libur, satu keluarga duduk misalnya di meja, ya. Bersama bapaknya, ibunya, anak-anak, tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka melakukan komunikasi? Tidak, kan? Betul sekali. Mereka secara fisik mereka bersama, tetapi pikirannya tidak ada di situ, sehingga tidak connect. Betul sekali. Tidak terjalin komunikasi. Betul. Ya, kira-kira kalau seperti itu gimana bisa orang tua melakukan interaksi yang baik dengan si anak? Ya, dan sekarang juga justru hal-hal seperti ini, misalkan orang tua ataupun anak nih, terutama pada remaja, dokter, saya mungkin cerita sedikit juga. Kalau misalkan ada kondisi seperti yang dokter jelaskan tadi, psikososial yang tidak mampu untuk bergaul dengan teman sebaya, justru normalisasi dengan kata saya introvert. Ya, padahal sebenarnya psikososial, hubungan sosial sesama manusia itu penting sekali, dokter, ya, untuk tumbuh kembang anak juga. Rangsangan sosial itu penting sekali. Bagaimana, dokter, rangsangan sosial ini bisa penting untuk tumbuh kembang anak? Ya, karena pendidikan maupun kecerdasan itu kan bukan hanya kecerdasan intelektual, ya. Betul. Tapi ada juga kecerdasan emosional yang dibentuk dari bagaimana dia berinteraksi dengan sosialnya, dengan orang-orang di sekitar dia, gitu. Karena memang anak peniru ulung ya, dokter, ya. Betul sekali. Ya, jadi kita tumbuh melihat, mempelajari. Jadi apa yang kita lakukan juga sebenarnya copy paste dari apa yang kita lihat dan kita alami. Luar biasa sekali. Dokter, di penghujung sesi, sebagai dokter kandungan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang tenaga pendidik dan pemimpin di fakultas kita, apakah ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada mahasiswa, kepada remaja saat ini dengan perubahan sosial yang makin tidak terkontrol dan lain sebagainya? Apakah ada yang disampaikan, dokter? Ya, dengan adanya sistem mungkin kehidupan yang mulai agak berbeda ya dengan kehidupan zaman saya sebelumnya, dan memang itu normal terjadi perubahan setiap zaman. Betul. Hanya saja dengan banyaknya masalah yang terjadi utamanya dalam pola didik, ya. Yang kita khawatirkan adalah misalnya sekolah tinggi tapi tidak berdampak dengan bagaimana attitude maupun akhlak anak-anak kita. Betul, saya sering mengatakan bahwa ujung dari pendidikan itu adalah akhlak. Iya. Jadi ujung dari pendidikan itu adalah akhlak. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa dengan dia mengetahui bagaimana manners yang baik, dia belajar ilmu agama, itu akan memperbaiki akhlaknya. Mungkin Ilham ada lihat kasus lagi baru kemarin, yang remaja usia 14 tahun melakukan betul sekali, menyerang orang tuanya pada saat tidur, usia 14 tahun, dokter. Itu kita tidak tahu apakah
ada bisikan kah, mengarah skizofrenika misalnya ya, atau ya pengaruh games ya, itu juga bisa mengarah ke sana ya, games-games yang kekerasan yang sering dimainkan oleh anak-anak akhirnya mengstimulasi alam bawah sadar bahwa dia harus menyerang gitu. Makanya gadget sebaiknya kita sebagai orang tua harus agak keras ke anak-anak untuk tidak memberikan gadget pada anak-anak yang ya mungkin yang membatasi belum dokter ya. Yang belum cukup umur ya. Betul. Gitu. Tapi yang biasa jadi perhatian kita dokter ya, orang tua melarang anak bermain gadget, tapi orang tuanya main di depan anaknya, dokter. Betul sekali. Jadi yang saya perhatikan juga, saya sebagai seorang klinisi, kadang-kadang saya melihat ya pasangan suami istri yang datang berkunjung untuk memeriksakan kehamilan ya, itu siap untuk hamil tapi tidak siap untuk menjadi orang tua. Oh, siap untuk hamil tapi tidak siap menjadi orang tua. Bagaimana ini bisa terjadi, dokter? Jadi secara fisik dia besar seperti orang dewasa, tapi secara emosional dia tidaklah dewasa. Misal dia datang masuk, si suami menemani secara physically ke istrinya, tapi dia langsung ambil HP-nya, main HP di hadapan dokter di samping istrinya. Sedangkan istrinya sedang konsultasi tentang kandungannya. Iya, itu kan masalah manners, attitude. Betul. Padahal peran ayah dan suami itu penting sekali. Sangat penting dalam tumbuh kembang janin, kesehatan seorang ibu yang sedang mengandung sampai dia melahirkan. Betul sekali. Lagi dari segi emosional yang tidak stabil pada ibu hamil ya. Betul. Itu sangat membutuhkan support dari suami. Karena yang paling dekat dan yang paling pertama harusnya memahami sang ibu adalah suami sebelum stakeholder di sekitarnya, misalnya mertua dan orang tua. Betul sekali. Seperti itu ya, dokter ya. Jadi tentu menjadi harapan bersama, marilah kita kawal anak-anak kita ya, tentu dengan memberikan pendidikan dan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita. Jangan diberikan waktu sisa. Kemudian yang kedua, ilmu agama sebagai ilmu agama dan ilmu parenting itu sangat penting dimiliki oleh semua yang mau menikah. Yang mau menikah. Jadi bukan yang sudah menikah saja. Bukan yang sudah menikah, sebelum menikah. Betul. Itu kita sudah harus punya ilmu parenting. Jadi kita harus siap bagaimana misalnya Ilham. Insya Allah akan menikah, harus punya ilmu parenting. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik istri. Ya, itu sejak sekarang. Bagaimana memilih calon istri yang baik ya, yang memenuhi 4 kriteria itu ya. Iya, betul. Jadi semua harus dipelajari. Jadi semua harus diketahui, dicari ilmunya dulu ya sebelum prakteknya seperti itu. Jadi jangan menikah dalam kondisi yang buta-buta ya, Dok. Iya, betul sekali. Termasuk ilmu gizi ya. Ilmu gizi. Sebagai sedikit contoh lagi, Pak Ilham. Saya ada pasien ya. Dia datang pasien dengan anaknya ya. Anaknya kurus sekali, rambutnya kuning. Si ibu, wah cetar sekali ibunya, bulu matanya bulu mata anti badai ya. Kemudian giginya pakai veneer pemutih itu ya. Kemudian matanya pakai kontak lens, rambutnya pirang, blonde. Iya, dan ya keren sekali lah. Terus tapi saya heran kok anaknya kurang gizi ya, kurang gizi. Pas saya tanya, ibu gimana pola asuh anaknya, makannya dikasih makan apa ya, oh saya enggak masak di rumah dokter. Nah, oh ibu bekerja? Enggak dokter, saya ibu rumah tangga. Kok enggak masak bu? Soalnya enggak bisa masak. Males. Males. Iya, karena dia pikir dia LDRan dengan suaminya, ya suaminya enggak makan di rumah, anaknya lebih suka jajan, jadi dia tidak masak. Dan that's it. Jadi hanya sekedar anaknya suka apa tidak suka, tidak ada pola didik di sana, tidak ada. Harusnya kan memikirkan, gimana gizinya anak saya ya, porsi anak. Iya, gimana sayuran, protein, vitamin, lemak yang harus dikonsumsi. Harusnya dikonsumsi, itu tidak jalan. Yang penting anaknya udah makan aja. Iya. Dikasih HP, anaknya enggak rewel. Iya, kalau anaknya nangis udah main HP aja biar nggak nangis gitu ya, Dok ya. Begitu rata-rata jika saya menanyakannya. Betul. Padahal sebenarnya peran orang tua sangat penting. Parenting, agama, mengajarkan attitude dan manner seperti yang dokter jelaskan tadi itu sangat perlu ya, Dok ya. Perlu. Betul sekali. Jadi ya sebagai orang tua kita memang perlu banyak berperan dalam hal ini, dan sebagai remaja, calon orang tua, tombak pembangunan bangsa juga harus berperan besar dalam menyiapkan diri. Seperti itu ya, Dok. Keren. Luar biasa sekali.
Bincang-bincang hari ini membuat kita lebih banyak sadar dan membuka mata bagaimana perubahan zaman dan bagaimana kita beradaptasi. Seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa perubahan di zaman itu tidak terkontrol, tetapi yang bisa dikontrol adalah diri kita. Self control itu yang sangat perlu. Dan senang sekali rasanya kita sudah berada di akhir sesi dan kita masih pengen ngobrol banyak, tapi kita terbatas oleh durasi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan buat part-part selanjutnya ngobrol bersama Dokter Dewi. Karena kita juga bisa ngobrol tentang estetika dan kecantikan tentunya. Karena seperti yang teman-teman lihat, Dokter Dewi ibu dari 4 orang anak tapi masih glowing. Saya kalah glowing, dokter. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak dokter sudah hadir di podcast Healthing di Lab Alpha. Ada closing statement. Boleh, silahkan dokter closing statementnya. Jadi sebenarnya setiap dari kita, apapun pekerjaan kita ya, mau kita mahasiswa, mau kita adalah dosen, mau kita dokter, mau kita staff, pegawai ASN dan sebagainya, yang paling kita harus perhatikan ya bahwa bagaimana niat kita. Bagaimana niat kita? Niatnya dulu harus diluruskan. Betul. Ya. Dan harus bisa menjawab 3 pertanyaan dasar, ada istilahnya Uqdatul Kubro ya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemanakah kita nanti setelah kita sudah tiada. Itu harus bisa kita jawab, sehingga tidak ada aktivitas kita yang sia-sia. Betul. Jadi janganlah menjadi orang-orang yang merugi, ya, tidak memanfaatkan waktu yang Allah karuniakan, kesehatan yang Allah karuniakan. Semua harus kita rencanakan dengan baik. Jadi niatnya dulu. Jadi kalau misalnya kita mahasiswa, niatnya harus lurus dulu. Saya mau kuliah, saya mau pergi kuliah ini untuk mencari ilmu yang berkah supaya Allah ridho kepada saya. Betul sekali dokter. Sehingga jika Allah memanggil kita pada saat itu juga, ya, atau misalnya dalam perjalanan nauzubillah ada kecelakaan, itu insya Allah kita terhitung syahid. Ya. Sama juga kita dosen, tiap hari ngajar, tapi tiap hari itu harus kita perbaiki niatnya kita bahwa kita sebagai dosen mau sharing ilmu yang berkah supaya menjadi amal jariah, supaya generasi bangsa ini menjadi generasi yang unggul. Betul sekali dokter. Itu akan menjadi pahala. Dan ternyata ada cerita ya, ada seseorang sudah meninggal, dia dikasih tahu, oh ini adalah pahalamu ya. Dia heran, saya dapat pahala apa itu sebesar gunung. Ternyata, oh itu pahalamu karena kamu selalu berniat. Itu pahala niatmu yang kau selalu mulai sebelum kamu melakukan sesuatu. Masya Allah. Tapi syaratnya tuh niatnya karena Allah. Jadi ternyata Allah memberikan kita bonus besar jika kita memperbaiki niat kita. Betul sekali gitu. Dokter. Jadi kembali ke niat, kemudian jadilah manusia yang bermanfaat, dan selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kaki kita. Betul sekali. Luar biasa sekali ya. 3 pertanyaan tadi yang dokter sebutkan, kemudian bagaimana kita memulai, bagaimana kita menjadi manusia, dan jangan menjadi manusia yang merugi. Luar biasa sekali podcast kita pada hari ini. Dokter, terima kasih banyak ilmunya. Sangat senang sekali dan sangat bersyukur kita bisa berbincang di beberapa menit ini. Dan teman-teman, inilah sesi terakhir dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak sebagai host. Terima kasih. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share link dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi seputar topik-topik kesehatan terkini, isu-isu kesehatan terbaru, dan edukasi promosi kesehatan. Terima kasih banyak dokter. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi Healthing selanjutnya.